لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan kajian kita pada malam hari ini. Lanjutan pembahasan kitab Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Masih pembahasan tentang kitab Shaum, bab yang ke-14. Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala berkata, babu la yutaqaddamu ramadanu bi shaumi yaumin wala yaumin. Arti tidak didahulukan dari Ramadan berpuasa sehari atau 2 hari. Ya, larangan berpuasa sehari atau 2 hari sebelum masuk Ramadan. Ini masih berkaitan dengan perkara masalah ru'ya. Ya. Karena terkadang orang yang ketika terhalang dari melihat hilal, mereka berpuasa di hari syak untuk sebagai bentuk kehati-hatian. Jangan sampai sudah kelihatan hilal, cuma hanya terhalang pandangan, maka dia berpuasa dengan niat bentuk kehati-hatian. Maka bab ini juga termasuk bantahan tersebut, larangan berpuasa pada hari yang diragukan. Karena Nabi melarang berpuasa sehari atau 2 hari sebelumnya. Sebelum melihat hilal Ramadan dengan pasti atau dengan pandangan mata. Dalam bab ini Imam Bukhari hanya menyebutkan satu hadis. Beliau mengatakan haddatsana Muslim ibn Ibrahim qala haddatsana Hisham ad-Distiwai qala haddatsana Yahya ibn Abi Katsir an Abi Salamah Abdullah ibn Abdurrahman ibn Auf, anaknya Abdurrahman bin Auf. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, la yataqaddamanna ahadukum ramadana bi shaumi yaumin aw yaumin. Jangan seorang di antara kalian mendahului Ramadan dengan berpuasa sehari atau 2 hari sebelumnya. Illa ayyakuna rajulun kana yasumu saumahu falyasum dhalika al-yawm. Kecuali seseorang yang berpuasa karena puasa rutinnya, maka hendaklah dia berpuasa pada hari itu. Umpamanya sehari sebelum Ramadan, itu hari Senin, maka dia boleh berpuasa pada hari itu dengan niat puasa rutinnya setiap hari Senin. Tapi kalau dia tidak rutin puasa Senin, jangan puasa pada hari itu. Dari hadis ini ada beberapa pembahasan atau faedah. Di antaranya seperti judul, jelas sekali antara bab dengan judul sangat jelas. Bahkan bisa dikatakan judul bab diambil dari lafaz hadis Abi Hurairah, bahwasanya larangan berpuasa sehari atau 2 hari sebelum masuk Ramadan. Sebagian ulama atau para ulama menyebutkan hikmah kenapa dilarang, kenapa berpuasa sehari atau 2 hari sebelum Ramadan itu dilarang. Di antara hikmah atau alasan yang disebutkan oleh ulama, agar seseorang itu masuk
di bulan Ramadan, di hari pertama Ramadan dalam keadaan semangat, dalam keadaan kuat. Karena kalau dia sudah mendahului Ramadan sehari atau 2 hari sebelumnya, dikhawatirkan masuk Ramadan dia sudah dia sudah lelah, atau bisa jadi dia tidak akan bisa menyempurnakan puasa Ramadannya selama 30 hari atau 29 hari. Ini diantara alasan yang disebutkan oleh ulama. Kemudian ada pendapat lain yang juga disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, bahwasanya larangan ini agar tidak mencampurkan antara amalan sunnah dengan amalan wajib. Jadi agar ada pemisah antara puasa sunnah dengan puasa wajib. Tapi pendapat ini kurang kuat. Kenapa? Karena dibolehkan apabila puasanya puasa rutin. Seumpamanya tanggal 30 Sya'ban itu hari Senin. Berarti besok sudah Ramadan. Boleh seseorang itu puasa hari Senin ketika dia rutin puasa Senin. Ini menunjukkan bahwasanya tidak ada masalah. Yang larangan di sini bukan karena tidak boleh mencampurkan atau tidak boleh menyambung antara puasa sunnah dengan puasa wajib, karena dibolehkan ketika 1 hari atau 2 hari sebelum Ramadan adalah puasa rutinnya. Kemudian pendapat atau alasan yang ketiga yang disebutkan oleh ulama, bahwasanya larangan ini penentuan larangan berpuasa sehari atau 2 hari sebelum Ramadan ini karena penentuan awal Ramadan itu dengan ru'yah. Dengan ru'yah. Kalau seseorang sudah puasa sehari dan 2 hari sebelumnya, maka tidak perlu lagi ada ru'yah. Namanya sudah puasa sebelumnya. Makanya bab ini masih ada kaitan dengan bab sebelumnya tentang larangan memakai hisab dalam menetapkan masuknya Ramadan. Karena kalau kita pakai hisab, artinya sebelum melihat hilal dia sudah puasa. Sebelum melihat hilal Ramadan dia sudah puasa sehari atau 2 hari sebelumnya. Makanya Nabi melarang. Agar apa? Agar kita betul-betul berpuasa itu ketika melihat hilal, bukan dengan perkiraan-perkiraan atau bentuk kehati-hatian yang tidak berdasarkan dengan nas. Nasnya jelas. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Mana seumpamanya sekarang 28 Sya'ban. Anggaplah sekarang 28 Sya'ban. Kalau dia sudah puasa, memang besok 29 puasa memang. Besoknya puasa juga. Besoknya ya Ramadan. Berarti sudah tidak ada lagi faedah dia melihat hilal. Kenapa? Karena dia sudah puasa mulai dari akhir Sya'ban. Dia sudah puasa 29 atau dia sudah puasa 28, 29. Besok 30 atau Ramadan, dia tidak peduli lagi mau lihat hilal atau tidak. Kenapa? Karena memang dia sudah puasa beberapa hari sebelumnya. Jadi larangan ini berkaitan sebagai bentuk penegasan bahwa masuknya Ramadan itu dengan melihat hilal. Ini di antara jawaban yang disebutkan oleh ulama tentang hikmah larangan puasa tersebut. Bagaimanapun, apapun hikmahnya, yang jelas ketika Nabi larang kita tinggalkan. Ketika ada larangan atau ada perintah, kita tidak dituntut untuk mengetahui hikmahnya, alasannya. Jadikan alasan umum kita melakukan ibadah karena perintah. Kenapa dikerja? Ya karena perintah. Kenapa ditinggal? Ya karena dilarang. Apa hikmahnya? Apa alasannya? Karena sebagian orang itu terkadang sebelum melakukan atau meninggalkan melakukan satu perintah atau meninggalkan satu larangan, dia tunggu dulu apa hikmahnya. Nanti tidak, hikmah itu di belakang. Hikmah itu di belakang. Beda dengan illah. Kalau illah, ya hukum itu bergantung illahnya. Al-hukmu yaduru ma'al illah. Wujudan wa adaman. Kalau illatnya ada, ya ada hukum. Tapi kalau hikmah, tidak ada kaitannya dengan hukum. Hikmahnya ada atau tidak ada, kita tahu hikmahnya atau tidak,
hukum tetap berjalan. Perintah tetap dilakukan. Kita tahu hikmahnya atau tidak tahu hikmahnya. Tapi kita yakin pasti kita diperintah karena ada hikmah. Kita dilarang pasti ada hikmahnya. Ada manfaatnya atau kita dijauhkan dari suatu keburukan. Nah, kaidah umumnya Allah tidak memerintahkan, Rasulullah tidak memerintahkan kecuali ada masalah di baliknya. Allah tidak melarang, Nabi tidak melarang kecuali ada mafsadah ketika larangan itu dilanggar. Kemudian sebagaimana saya tadi sebutkan bahwasanya hadis ini penguat larangan berpuasa pada hari syak. Hadisnya Ammar, "Man shama yaum syak faqad asa Abul Qasim." Karena yaum syak ini sehari atau 2 hari sebelum masuknya bulan Ramadan. Kemudian hadis ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama. Hadis la yataqaddamanna Ramadan bisawmi yaumin aw yaumain. Hadis ini sebagai bantahan atau tanda lemahnya hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan idzan tasafa Sya'ban fala tasumu. Idzan tasafa Sya'ban fala tasumu. Apabila bulan Sya'ban sudah berada pada pertengahan, sudah 15 Sya'ban, maka jangan lagi puasa setelahnya. Bagian ulama mengatakan hadis ini lemah. Bukan cuma dari segi sanadnya, tapi karena bertentangan dengan hadis ini. Karena Nabi melarang puasa sehari atau 2 hari saja. Berarti berpuasa 3 hari, 4 hari sebelumnya, itu boleh. Karena mafhum mukhalafahnya. Nabi mengatakan jangan berpuasa sehari atau 2 hari. Berarti 10 hari sebelumnya masih bisa puasa. Kapan tidak boleh berpuasa? Kalau sudah 2 hari atau 1 hari sebelum masuk Ramadan. Berarti tanggal 16, 17 sampai tanggal 27 Sya'ban masih boleh berpuasa. Sedangkan hadis Abu Hurairah mengatakan kalau sudah masuk 1/2 Sya'ban maka tidak boleh lagi berpuasa. Hadis ini, hadisnya Abu Hurairah, idzan tasafa Sya'ban fala tasumu, ini diperselisihkan ulama. Di antara ulama yang mendaifkannya Abdurrahman bin Mahdi, Imam Ahmad, Yahya bin Ma'in, Abi Zur'ah dan lainnya. Dan ada pula yang mensahihkan hadis ini, di antaranya Imam Tirmidzi, begitu pula dengan Syekh Albani rahimahullahu taala. Mengatakan hadis Abi Hurairah, idzan tasafa Sya'ban fala tasumu. Ulama yang mensahihkan hadis ini menjawab bantahan bahwasanya ini bertentangan dengan hadis yang kita baca sekarang. Larangan berpuasa sehari atau 2 hari sebelum Ramadan. Mengatakan hadis ini tidak bertentangan dengan hadis larangan berpuasa ketika sudah masuk 1/2 Sya'ban. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari, bahwasanya larangan berpuasa setelah masuk 10 atau setelah masuk 1/2 Sya'ban itu bagi yang tidak puasa sebelumnya. Artinya dia tidak puasa di awal Sya'ban. Dia baru mau puasa sunnah setelah masuk 1/2 Sya'ban. Maka ini dilarang. Kenapa? Karena itu dikhawatirkan nanti masuk Ramadan dia sudah lelah. Adapun yang biasa berpuasa karena Sya'ban termasuk bulan kita dianjurkan berpuasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yasumu Sya'ban kullahu illa qalil. Nabi berpuasa di bulan Sya'ban seluruhnya kecuali sedikit. Seluruhnya kecuali sedikit. Ketika ditanya kenapa Nabi berpuasa di bulan Sya'ban, kata Rasulullah, dzaka syahrun yaghfulu anhu an-nas katsiran. Banyak dilalaikan oleh manusia. Baina Rajab wa Ramadan. Antara Rajab dan Ramadan. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya yang dilarang itu kalau dia tidak tanggal 1 Sya'ban sampai 10 Sya'ban dia tidak berpuasa. Nanti mau start puasa setelah
setelah pertengahan. Maka Nabi melarang hal tersebut. Kemudian diantaranya juga dikhawatirkan itu dia menambah puasa Ramadan. Artinya sejalan dengan hadis Abi Hurairah ini. Hanya Nabi SAW melarang puasa sehari atau 2 hari sebelum Ramadan. Ini sebenarnya menurut mereka yang mensahihkan menguatkan hadis ini. Karena sehari atau 2 hari sebelum Ramadan itu masuk juga setelah 1/2 Sya'ban. Artinya bagi yang mensahihkan menganggap bahwa hadis ini tidak bertentangan dengan hadis apa yang kita baca sekarang. Itu kalau dia mensahihkan. Adapun yang mendaifkan selesai urusan. Bagi yang mendaifkan hadisnya tidak ada masalah, selesai. Tidak perlu dikonfirmasi, tidak perlu dipadukan maknanya. Tapi yang mensahihkan maka dia butuh jawaban. Bagaimana menjawab di sini? Dan jawabannya larangan ini ketika dia baru mau mulai berpuasa di 1/2 terakhir Sya'ban. Adapun kalau dia berpuasa dari awal maka itu tidak dilarang karena Nabi bagaimana hadisnya Aisyah, Nabi berpuasa Sya'ban seluruhnya kecuali sedikit. Kalau seluruhnya kecuali sedikit berarti 1/2 lebih. Dia berpuasa 1/2 lebih. Yang dilarang kalau baru mau mulai puasa Sya'ban setelah lewat 1/2 pertama. Nah, ini di antara jawaban ulama. Kemudian di antara faedah dari sini bahwasanya kita dilarang bersikap berlebihan dalam beragama. Karena berpuasa sehari atau 2 hari sebelum masuk Ramadan dengan alasan bentuk kehati-hatian, maka ini termasuk bentuk sikap gulu, berlebihan dalam beragama. Karena Nabi jelas mengatakan jangan berpuasa kecuali melihat hilal. Nah, dia sudah mau puasa sebelum melihat hilal. Nah, ini termasuk bentuk sikap berlebih-lebihan dalam beragama. Sekalipun puasa itu suatu yang baik, suatu yang mulia, tapi ketika dilakukan tidak sesuai dengan tuntunan Nabi, bahkan menyelisihi perintah atau menyelisihi larangan Nabi SAW, maka ibadah itu masuk kategori hulu, termasuk perkara yang dilarang dalam agama. Makanya Nabi SAW ketika sebagaimana diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud yang mengatakan halaka al-mutanatti'un, binasalah orang-orang yang bersikap berlebih-lebihan dalam agama. Kemudian kita pindah ke bab yang selanjutnya, bab yang ke-15. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala berkata, babu qaulillahi jalla dzikruh, bab firman Allah jalla dzikruh, yang mulia penyebutan namanya. Apakah namanya Allah yang mulia atau yang menyebut nama Allah ikut juga menjadi mulia. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Uhilla lakum lailatas shiyamir rafathu ila nisaikum." Dihalalkan bagi kalian pada malam-malam puasa, malam-malam bulan Ramadan, ar-rafathu ila nisaikum, mendatangi istri-istri kalian, menggauli istri-istri kalian. Hunna libasul lakum, istri-istri kalian itu ibaratnya seperti pakaian bagi kalian. Wa antum libasul lahunna, dan kalian wahai suami juga menjadi ibaratnya pakaian bagi mereka. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui bahwasanya kalian terkadang mengkhianati diri kalian.
Fataba alaikum. Maka Allah menerima taubat kalian, wa'afa ankum, dan memaafkan kesalahan, kekeliruan yang kalian lakukan. Fal'ana bashiruhunna. Sekarang gaulilah mereka, istri-istri kalian, wabtaghu ma kataballahu lakum. Kemudian carilah, harapkanlah apa yang telah Allah tetapkan bagi kalian. Kemudian Imam Bukhari menyebutkan satu hadis yang menunjukkan atau yang menjelaskan tentang sebab turunnya ini ayat. Karena ayat ini akan mudah kita pahami apabila kita tahu sebab turunnya. Di antara metode dalam menafsirkan suatu ayat itu harus tahu sebab turunnya. Karena sebab turunnya suatu ayat, sebab nuzulnya ayat itu memberikan kita gambaran tentang kejadian yang terjadi saat ayat itu diturunkan. Sehingga kita tidak keliru dalam memahami suatu ayat. Sekalipun kaedahnya al-ibratu bi umumil lafz la bi khususis sabab. Yang menjadi ukuran adalah umumnya lafaz. Lafaz ini sifatnya umum. Allah berbicara tentang kita. Uhilla lakum, kalian. Kalian yang dimaksud di sini kita sebagai kaum muslimin. Sekalipun ini ayat kejadiannya kepada salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak boleh kita berbicara menafsirkan suatu ayat sebelum melihat latar belakang turunnya ayat tersebut untuk memudahkan kita memahami maksud dari ayat tersebut. Kemudian Imam Bukhari menyebutkan bab ini yang berkaitan dengan ayat karena berkaitan dengan puasa. Akhir ayat tentang puasa yang Allah sebutkan di surat Al-Baqarah. Imam Bukhari rahimahullah taala berkata, haddatsana Ubaidullah ibn Musa an Israil ibn Yunus ibn Abi Ishaq. Ini boleh bernama Israil. Israil itu artinya Abdullah. Israil bermakna Abdullah dari kata Isra. Isra itu abdu, Allah dari bahasa Suryani. Israil ibn Yunus ibn Abi Ishaq. An Abi Ishaq dari kakeknya Amr ibn Abdullah Sabi'i. Abi Ishaq Amr ibn Abdullah Sabi'i anil Bara bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, beliau berkata, kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam idza kana ar-rajulu sha'iman fahadara al-iftar fanama qabla an yuftir. Dahulu para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza kana ar-rajulu sha'iman, apabila seseorang itu sedang berpuasa, fahadara al-iftar, artinya masuk waktu berbuka puasa. Fanama, artinya maghrib sudah tiba tapi dia belum makan. Atau dia sudah makan. Setelah itu dia tidur. Qabla ayyuftir. Ya, dia tidur sebelum berbuka. Dia sudah tenggelam matahari tapi dia belum berbuka, ketiduran. Sebelum dia berbuka, lam ya'kul lailatahu. Maka dia tidak boleh makan minum pada malam itu. Satu malam itu dia tidak boleh makan dan minum. Wala yaumahu, tidak juga besoknya karena besok masih Ramadan. Jadi ketika dia tidur, dia bangun baru jam 11 malam. Tidak boleh dia makan minum. Masuk sahur, tidak bisa makan sahur.
harus lanjut puasa sampai besok. Nanti tenggelam matahari besok baru dia boleh berbuka. Itu dahulu. Hatta yumsi wala yaumahu hatta yumsi. Tidak boleh juga besoknya, siang harinya besok sampai sore, artinya sampai matahari tenggelam. Wa inna Qais bin Sirmata al-Ansari kana sha'iman. Ini suatu hari Qais ibn Sirmah al-Ansari dia berpuasa, sedang berpuasa. Falamma hadar al-iftar, ketika tiba masuk waktu berbuka, atam ra'atahu, dia datang kepada istrinya bertanya, faqala laha a'indaki ta'am? Apakah ada makanan untuk berbuka? Qalat la. Istrinya mengatakan tidak ada. Walakin antaliqu fa atlubu lak. Tapi tunggu dulu. Saya akan pergi cari. Siapa tahu ada tetangga masih ada sisa makanannya, atau ada buka puasa gratis. Apa tahu di masa sekarang, tidak ada makanan, ya cari yang gratis-gratis. Ya. Tunggu dulu, saya akan carikan makanan. Wa kana yaumahu ya'mal. Pada hari itu Qais ibnu Sirmah dia sedang bekerja keras siang harinya, sedang capek-capeknya setelah bekerja. Faghalabathu ainah. Dia tunggu-tunggu istrinya datang bawa makanan, ketiduran. Belum makan ini, dia ketiduran pada waktu itu. Faja'athum ra'atuh. Akhirnya datang istrinya. Falamma ra'athu qalat khaybatan lak. Ketika melihat suaminya tidur, filaka kau. Kamu kehilangan, kamu tidak boleh lagi makan. Saya sudah bawa makanan tapi kamu tidak boleh lagi makan. Khaybatan lak. Ini celakalah engkau. Artinya kasihan engkau karena tidak bisa makan. Falamma intasafa an-nahar ghusya alaihi. Ketika besoknya sudah di tengah hari, dia pingsan karena kemarin capek kerja, kemudian masuk buka puasa belum makan apa-apa, malamnya lanjut puasanya, besoknya pingsan di siang hari. Fadzukira dzalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya diceritakan hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa nazalat hadhil ayah. Ini turun ini ayat. Uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian berhubungan suami istri, mendatangi istri kalian di malam-malam Ramadan. Artinya kalau berhubungan suami istri dibolehkan, berarti makan dan minum juga sudah dibolehkan. Fafarihu biha farahan syadidan. Maka para sahabat bergembira dengan turunnya ayat ini, sangat gembira dengan gembiraan yang sangat sukacita. Wa nazalat, kemudian turun lagi setelahnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Makanlah dan minumlah kalian sampai nampak jelas bagi kalian garis putih dan garis hitam. Garis putih dari garis hitam maksudnya fajar. Artinya garis putih karena fajar shadiq itu terbentang lurus datar seperti garis. Muncul di waktu fajar. Itu maksudnya al-khaytul abyad min al-khayti al-aswad. Ini sebab turunnya ayat yang dijadikan judul bab oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Sebelum kita menjelaskan hadis, kita jelaskan ayat yang disebutkan oleh Imam Bukhari. Ada beberapa faedah dari ayat ini. Bahwasanya pertama, inti dari judul bab ini bahwa makan dan minum, begitu juga mendatangi istri di malam bulan Ramadan itu dibolehkan. Sekalipun sudah tertidur. Artinya sekalipun dia tidur sejenak kemudian bangun, maka selama satu malam itu halal makan dan minum. Yang mana sebelumnya itu sesuatu yang terlarang. Pokoknya kalau sudah tertidur, bangun, maka tidak boleh lagi bangun, tidak boleh makan
apapun sampai datang waktu berbuka berikutnya. Kemudian ada penjelasan dari hadis Al-Bara tentang firman Allah Subhanahu wa taala, alimallahu annakum takhtanuna anfusakum. Allah mengetahui tentang kalian mengkhianati diri kalian. Al-Bara mengatakan lamma nazala shaum Ramadan, ketika datang atau perintah turunnya wajibnya puasa Ramadan, kanu la yaqribuna nisa Ramadana kullah. Mereka tidak mendatangi istri satu Ramadan penuh. Ini kalau sudah masuk Ramadan tidak pernah menggauli istrinya, karena siang puasa, malamnya juga dilarang. Malamnya juga dilarang. Wa kana rajulun yakhunu anfusahum. Terkadang sebagian di antara mereka terkadang membohongi dirinya, mengkhianati dirinya. Artinya terkadang karena ketika sudah masuk buka puasa, maka dia boleh makan dan minum berhubungan suami istri. Tapi kalau sudah tertidur dan bangun tidak boleh lagi. Pernah sebagian di antara sahabat, kata Al-Bara ini, ketika dia tertidur kemudian bangun, dia mengatakan, saya tidak tidur. Tadi itu cuma tutup mata, itu yang dimaksud. Terkadang mereka membohongi dirinya. Mereka tertidur tapi karena terlalu lapar, terlalu haus, akhirnya katakan tidak. Saya tekan istrinya, tidur kamu tadi? Tidak. Saya tutup mata saja, artinya berkedip-kedip mata saya. Itu maksud dari Al-Bara. Kana rijalun yakhununa anfusahum. Sehingga akhirnya Allah mengatakan alimallahu annakum kuntum takhununa anfusakum fataba alaikum. Artinya Allah maafkan karena ya kelemahannya, karena keadaan pada waktu itu. Akhirnya Allah mengangkat hukum ini, memberikan keringanan kepada para sahabat dan kita sebagai kaum muslimin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mensifati hubungan suami istri di sini ibaratnya pakaian. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Artinya hubungan suami istri itu ibaratnya seperti pakaian. Punya suami pakaian bagi istrinya, istri sebagaimana pakaian, kita memakai pakaian tujuannya apa? Untuk menghangatkan. Ketika kita di musim dingin, kita pakai pakaian musim dingin sehingga kita hangat. Ketika musim panas, kita pakai pakaian yang menghindari kita dari terik matahari, dari panas. Artinya baju itu untuk melindungi kita. Istri, suami juga seperti itu, memberikan kehangatan kepada pasangannya, memberikan perlindungan kepada pasangannya. Begitu pula pakaian itu sebagai perhiasan. Orang dinilai dari pakaiannya biasanya. Dari pakaian kita bisa nilai orang. Apalagi kalau militer, ya tahu ini tentara, angkatan laut, angkatan darat, apa semua dari pakaiannya. Begitu juga seseorang dinilai dari istrinya atau dinilai dari suaminya. Kadang kita bisa lihat ini dari, kita tahu suaminya dari melihat istrinya. Kita tahu istrinya dari melihat suaminya. Itu terkadang, artinya tidak secara otomatis, artinya tidak secara mutlak, tapi biasanya. Karena itu al-qulubu junudun mujannada, hati itu ibaratnya sebagai pasukan saling fama ta'arafat iktalafat wa ma tanakarat ikhtalafat. Ketika saling suka, ya pasti berkumpul di situ, akan berkumpul bersama seperti burung, ya akan bertengker bersama. At-tuyuru ala ashkaliha taqa. Kata Arab, at-tuyuru ala ashkaliha taqa. Artinya burung itu akan bertengker dengan sesama jenisnya. Artinya ketika suatu pasangan suami istri, ya pasti ada kecocokan di situ, ada kemiripan di situ, sehingga bisa dinilai satu dengan yang lainnya. Jadi seumpamanya istrinya berhijab, berarti suaminya ya senang dengan sunnah. Ketika suaminya mengamalkan sunnah, berarti juga istrinya juga pernah sejalan, secocok. Jadi suami istri itu ibaratnya pakaian.
Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menggambarkan suami istri itu seperti rumah. Bagaimana Allah berfirman, "Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha." Litaskunu, sakan. Jadi suami istri itu atau istri itu secara khusus sebagai sakan, tempat berlabuh, tempat berteduh. Bagaimana rumah, sakan. Rumah melindungi dari panas, melindungi dari dingin. Rumah juga bisa menjadi tolak ukur seseorang. Seorang itu bagaimana kehidupannya biasanya dilihat dari rumahnya. Begitu juga sama seperti istri, suami saling melindungi, saling menjaga, saling menenangkan. Orang kalau tidak punya rumah, tidak tahu di mana gentayangan, tidur di bawah kolong jembatan, diusir, ini. Sama seperti jomblo juga, tidak jelas hatinya kemana. Lihat ini tertarik, lihat lagi itu, mau lagi. Apa ini? Tapi kalau sudah punya istri, sudah punya pasangan, sudah satu saja, itu saja yang dia tenang. Dia lihat, dia pulang ke rumahnya, ada di rumah menunggu. Artinya hati itu menjadi tenang, hati menjadi damai. Nah, itulah seharusnya, ini seharusnya. Tapi kalau tidak terpenuhi ini berarti ada masalah dalam rumah tangganya. Ketika pasangan suami istri tidak seperti ibaratnya pakaian, tidak seperti ibaratnya rumah, maka perlu diperhatikan. Ada masalah dalam rumah tangga tersebut. Kemudian ayat ini juga bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu yang zahir dengan yang batin. Karena Allah mengatakan alimallahu annakum kuntum takhtanu anfusakum, sesuatu yang ada di dalam hati manusia tidak tahu tapi Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Kemudian semua perkara menyelisihi syariat, menyelisihi agama Allah itu termasuk khianat. Alimallahu annakum takhtanuna anfusakum. Nah, mereka sebagian sahabat tertidur tapi mengaku tidak tidur, berarti mengkhianati dirinya. Kenapa? Karena melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua bentuk pelanggaran terhadap hukum Allah berarti itu adalah pengkhianatan. Makanya Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul. La takhunullaha war rasul. Jangan kalian mengkhianati Allah. Bagaimana mengkhianati Allah? Melanggar perintahnya. Melanggar larangannya. Begitu juga mengkhianati Rasulullah. Meninggalkan sunnahnya. Tidak mengamalkan sunnahnya. Bahkan terkadang mengejek sunnah Nabi SAW. Itu berkhianat kepada Nabi. Tidak menyebarkan sunnah Nabi SAW. Tidak mengajarkannya. Tidak memotivasi untuk mengamalkan sunnah. Berarti dia mengkhianati Rasulullah. Sekalipun mengaku mencintai Rasulnya. Betapa banyak pengkhianat mengaku. Banyak pengkhianat itu mengaku saja. Tapi buktinya dia berkhianat. Saya teman, saya jujur. Padahal dia berkhianat. Nah, begitu juga. Mengaku pengikut Nabi, mengaku pencinta Nabi, tapi buktinya dia berkhianat. Kenapa? Nah, sunnah Nabi dia tinggalkan. Tidak mengamalkan sunnah Nabi, bahkan menghina, menjelek-jelekkan orang yang mengamalkan sunnah Nabi. Berarti dia berkhianat kepada Rasulullah SAW. Membenci para sahabat Nabi SAW, menghina istri Nabi, itu berkhianat kepada Nabi. Seharusnya kita mencintai apa yang dicintai Nabi, memusuhi apa yang dimusuhi Nabi. Nabi memusuhi ahli bid'ah, Nabi memusuhi ahli syirik. Kemudian kamu berteman dengan orang-orang yang dibenci Nabi, membenci orang-orang yang dicintai Nabi, itu pengkhianat namanya itu. Begitu banyak orang yang berkhianat kepada Allah, berkhianat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah menerima taubat siapa yang ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat ini juga sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah melihat kelemahan kita. Jadi terkadang Allah menguji kita, diberikan hukum yang sedikit berat. Allah Maha tahu bahwa sahabat tidak mampu. Allah tahu kalau umat Islam tidak akan mampu dengan hukum ini, tapi Allah turunkan dulu ini hukum supaya melihat bagaimana keseriusan kita mengamalkan hukum itu. Ketika sudah berusaha mengamalkan ternyata tidak sanggup, akhirnya Allah berikan keringanan. Makanya seperti ketika Allah mewajibkan salat Ansul 50. Bukankah Allah tahu bahwa
nanti tidak akan bisa, tidak akan sanggup. Kenapa Nabi Musa tahu bahwa umat Islam tidak mampu salat 50? Apakah Allah tidak tahu? Tidak. Allah ingin memperlihatkan kemurahannya. Bahwa seharusnya kalian itu salat 50 waktu. Cuma karena Allah kasih sayang, dikurangi. Pahalanya sama. Nah, sama seperti ini. Allah tahu bahwa sahabat tidak akan mampu dengan hukum ini. Bahwa kalau tidur tidak boleh lagi. Allah maha tahu. Allah tahu apa yang akan terjadi. Tapi Allah tetap menurunkan hukum ini untuk melihat kesungguhannya. Melihat keseriusan kita dalam makanya ada kaidah mengatakan al-masyaqqatu tajlibut taysir. Hanya ketika kita mendapatkan satu hukum, jangan langsung tidak bisa, susah. Kerja dulu. Amalkan dulu. Ketika tidak bisa, ada keringanan. Tapi jangan langsung kayaknya susah, tidak bisa. Berusaha cari-cari alasan. Nah, ini yang jadi masalah. Dalam cara hafal Quran. Hanya alasannya. Hafal hadis. Al-Quran saja susah apalagi hadis. Akhirnya apa? Semakin lemah. Kenapa? Tidak ada usahanya dulu. Artinya keluarkan dulu semangatmu. Keluarkan dulu kemampuanmu. Allah akan bantu. Tapi ketika memang ada kendala, ada halangan baru. Tapi jangan menyerah sebelum berusaha. Jadi Allah memberikan hukum yang agak berat. Tidak langsung memberikan keringanan. Itu supaya kita mau berusaha. Karena kalau langsung dikasih keringanan, tambah malas. Sama seperti terkadang guru, ustadz kasih materi yang berat dulu. Lihat, madodon tidak bisa. Carikan kitab yang lebih. Jangan langsung, susah. Yang ringan-ringan saja. Coba dulu. Baca dulu, usaha dulu. Kalau memang tidak bisa cari keringan. Al-masyaqqatu tajlibut taysir. Kalau sulit baru dimudahkan. Tapi jangan cari kemudahan langsung. Jangan cari yang mudah-mudah. Sehingga membuat kita lemah. Membuat kita malas. Kemudian di antara faedah atau faedah dari sini makna wabtaku ma kataballahu lakum. Carilah atau harapkanlah apa yang Allah tetapkan bagi kalian. Apa yang dimaksud dengan ma di sini? Ma kataballahu lakum. Ulama mengatakan di antaranya adalah mengharapkan mendapatkan anak. Artinya ketika menggauli istri, wabtagu maka, karena Allah mengatakan apa? Fal ana bashiruhunna. Sekarang gauli istrimu. Wabtagu maka Allah. Dan harapkanlah apa yang Allah tetapkan. Berarti ketika kita mendatangi istri, jangan cuma harap enaknya saja, tapi harap juga anaknya. Terkadang pikirannya itu jangan sampai lahir. Jangan sampai bocor. Jangan sampai. Padahal Allah perintahkan kita menggauli istri itu dengan niat kita mendapatkan anak. Bukan dengan niat tidak dapat anak. Nah ini. Jadi pendapat pertama katakan wabtagu. Harapkanlah. Mintalah. Mohonlah. Kepada Allah. Apa yang Allah tetapkan. Artinya kalau Allah memang tetapkan takdirkan kamu punya pada malam itu. Ya kamu dapat malam itu. Kalau tidak, urusannya Allah subhanahu. Tapi jangan dari awal memang sudah menghindar. Dari awal memang sudah tidak mau. Kecuali kalau ada alasan-alasan lain. Karena ada sebagian pemikiran sekarang itu tidak mau punya anak. Nanti banyak anak terlantar itu saja. Lain urusannya itu. Ini perkara lain. Jangan dicampur adukan perkara. Banyak anaknya. Tapi anaknya orang bukan anakmu. Jadi jangan sampai kita ikut-ikutan dengan pemikiran mereka. Jadi Allah perintahkan kita menggauli istri dengan niat mendapatkan apa yang sudah Allah tetapkan berupa anak. Kemudian di antara pendapat yang kedua dengan niat mendapatkan pahala. Jadi selain dapat anak, dia juga dapat pahala. Jangan hanya sebatas melampiaskan hawa nafsu. Tapi niatkan juga pahala ketika menggauli istri mendapat pahala. Karena Nabi mengatakan wa fi buti ahadikum sadaqah. Niatkan sedekah. Niatkan sedekah. Yang jomblo berdoa saja dulu. Kemudian pendapat yang ketiga
Nah, ini baru yang ketiga. Wabtagu ma kataballahu lakum, artinya kenikmatan ketika berhubungan suami istri. Karena ini rezeki juga. Istri itu rezeki. Yang sampai berhubungan suami istri tidak merasakan kenikmatan. Artinya harapkan juga kenikmatan supaya tidak berpikir lagi tidak lagi melirik kepada yang lain. Cukupkan dengan yang halal. Karena betapa banyak orang dia tidak merasakan kenikmatan dengan yang halal. Karena sudah terbiasa dengan yang haram. Ketika dia suka melihat yang haram, yang halal tidak terasa nikmat lagi. Atau apalagi kalau sudah waliyazubillah, artinya terbiasa mencicipi jajanan luar. Pas di rumah, tidak enak lagi itu di rumah itu. Nah, makanya Allah katakan, gauli istri kalian dan berharaplah kenikmatan itu dari Allah. Karena yang memberikan kenikmatan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada orang juga, ada sihir, termasuk sihir juga itu. Terkadang suami atau istri melihat pasangannya dengan sesuatu yang menjijikkan atau yang menakutkan. Ini termasuk sihir. Yufarriquna bainal mar'i wa zawji. Ini termasuk sihir. Nah, ini sering saya dengarkan di Mesir seperti ini, sihir-sihir seperti ini. Jadi dia datang istrinya, dia lihat seperti hewan atau seperti sosok yang menakutkan. Begitu juga sebaliknya. Makanya kita dianjurkan untuk berdoa, berzikir ketika menggauli atau mendatangi istri. Jadi ini pendapat yang ketiga, mengharapkan kenikmatan dari menggauli istri, mengharapkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antaranya juga wabtagu ma kataballahu lakum, berharaplah mendapatkan ibadah di malam hari. Artinya ketika setelah berhubungan suami istri, kan tidak mungkin satu malam penuh. Jadi setelahnya bangun untuk beribadah. Lanjut dengan sholat malam. Jadi jangan cuma berhubungan suami istri, tapi lanjutkan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tatajafa junubuhum anil madaji'i. Ini termasuk maknanya. Artinya dia meninggalkan ranjangnya, dia meninggalkan istrinya itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi wabtagu ma kataballahu lakum, di sini maksudnya salat malam. Harapkanlah salat malam. Jadi setelah menggaul istri, harapkan setelahnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ibadah di malam hari. Ada juga yang mengatakan dimaksud ini ma kataballahu lakum, artinya malam Lailatul Qadar. Artinya mengharapkan kepada Allah mendapatkan pada malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Karena ini ayat tentang malam-malam Ramadan. Azan dulu baru kita lanjut sedikit. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة.
حي على الصلاة حي على الفلاح Nah, حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Muhammad. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, wabtaghu ma kataballahu lakum, ini dalil bahwasanya sesuatu itu sekalipun sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala tetap harus diusahakan. Ya, kita meyakini bahwa segala sesuatu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah mengatakan wabtaghu. Ya, carilah, kejarlah apa yang sudah Allah tetapkan bagi kalian. Jadi beriman kepada takdir bukan membuat kita berpangku tangan, tidak berusaha. Justru Allah mengatakan wabtaghu, kejarlah, carilah apa yang sudah Allah tetapkan bagi kalian. Rezeki Allah sudah tetapkan, tapi kita diperintahkan wamshu fi manakimiha wa kulu min rizqi. Wa fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard. Ini semua menunjukkan bahwasanya sesuatu yang sudah ditakdirkan tetap harus diusahakan untuk kita raih, karena usaha itu adalah bagian daripada ibadah. Sedangkan hasilnya itu takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang apa yang terjadi di alam semesta ini, apakah sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan i'malu fa kullun muyassarun bima khuliqalah. Beramal saja, karena segala sesuatunya akan dimudahkan sesuai dengan takdir ketetapan yang Allah sudah tetapkan. Tapi kita tidak tahu apa yang Allah takdirkan, apa yang Allah tetapkan pada diri kita, kita tidak tahu. Kita cuma tahu kalau sudah terjadi. Sebelum terjadi, kita berharap, kita memohon, kita berusaha yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah terjadi, ya qadarullah. Itulah takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sedikit faedah dari hadis Al-Bara Ibn Azib, ya, di antaranya sebagaimana tadi disebutkan bahwasanya ini salah satu hukum puasa yang dinasakh, salah satu hukum puasa yang dinasakh. Artinya ketika seseorang tertidur di malam hari setelah matahari tenggelam, kemudian tertidur dan bangun, maka dia tidak bisa lagi makan dan minum setelah itu. Ini dinasakh dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, faslu ma baina siyamina wa siyami ahli kitab akalatus sahur. Membedakan puasa kita dengan puasa. Jadi syariat ini masih mengikuti syariat terdahulu. Ketika bangun maka tidak boleh makan. Artinya kalau kita bangun sahur tidak boleh makan sahur. Kita bangun jam 2 nggak boleh makan pada waktu itu. Nanti tunggu maghrib berikutnya. Ini puasa di masa dahulu. Akhirnya Allah berikan keringanan. Ini termasuk al-aghlal, kesulitan yang ada pada hukum terdahulu, syariat terdahulu, kemudian dimudahkan bagi kita sebagai umat Islam.
Kemudian di antara faedah hadis ini bahwasanya istri itu menyiapkan makanan bagi suaminya. Sampai mengatakan istri, karena ada sebagian pendapat bahwasanya istri itu hanya bertugas melayani di atas ranjang saja. Di dapur bukan urusannya. Itu ada perselisihan ulama masalah ini. Apakah kewajiban istri hanya sebatas berhubungan atau juga wajib untuk melayani suaminya dalam perkara-perkara yang lain. Pendapat yang lebih kuat, ini pendapat bahwasanya istri itu wajib melayani suaminya. Makanya Nabi Aisyah kadang menyisiri rambut Nabi SAW, Maimunah menyiapkan alat mandinya Nabi SAW, bahkan terkadang menjadi tirai untuk Nabi ketika Nabi mandi di luar ruangan. Artinya banyak hal-hal yang menunjukkan bahwasanya istri Nabi itu melayani Nabi SAW, menghidangkan makanan ketika datang kepada Aisyah, "Alindaku ta'am, apakah kalian punya makanan?" Seperti sahabat ini ketika datang bertanya kepada istrinya, "Apakah ada makanan?" Tidak ada. Dia mengatakan, "Tunggu, saya pergi cari." Dia mengatakan, "Kau pergi cari sendiri." Tapi ini di sebagian disesuaikan dengan urf juga. Terkadang ada negeri seperti di negeri Arab Saudi dan sekitarnya, itu istri tidak melayani suami di dapur, ada pelayannya. Itu urfnya seperti itu. Urfnya suami itu mendatangkan pembantu. Ketika urfnya seperti itu, maka ya al-ada muhakkama, adat kebiasaan di suatu negeri itu menjadi hukum. Ketika ada kebiasaan seperti itu, dan ya memudahkan, artinya termasuk kemudahan atau kemurahan dari suaminya. Tapi hukum asalnya istri itu melayani suaminya. Makanya ketika Fatimah radhiyallahu taala anha mengeluhkan tangannya yang lecet karena membuat makanan untuk suaminya Ali bin Abi Thalib, membuat tangannya lecet ketika membuat adonan roti untuk Ali bin Abi Thalib. Maka Ali mengatakan, "Ayo, saya dengar Nabi mendapatkan 3 orang budak. Nabi dapat 3. Akhirnya Ali dan Fatimah datang kepada Nabi untuk meminta satu saja pelayang. Ada kan ada, bukan sesuatu yang tidak ada, tapi minta. Tapi apakah Nabi memberi? Nabi tidak memberi. Nabi cuma mengatakan, "Ala u'allimukum khairam mimma sa'altumani." Maukah saya ajarkan kamu yang lebih baik daripada yang kalian berdua minta? Itu diajar bertasbih, bertahmid, bertakbir 33 kali sebelum tidur. Pertanyaannya, apa susahnya Nabi kasih satu? Apalagi Fatimah, putri kesayangannya Nabi SAW. Kalau kita, ambil 3-3-nya. Kamu tinggal saja main TikTok di situ. Biar itu pelayang sapu mencuci. Tenang. Tapi Nabi tidak. Nabi sayang anaknya bukan dengan memberi, tapi mengajari. Dan tidak ada yang lebih bagus dari pelayang. Nah, pelayang ini mungkin tidak menyelesaikan masalah, bahkan bisa tambah masalah saja kamu. Nah, sebagian pelayang begitu. Bukan menyelesaikan masalah di rumah, tapi terkadang bikin masalah di rumah. Tapi dengan zikir ini selesai masalah. Karena kan keluhannya karena capek. Tapi kalau berzikir sebelum tidur, rasa capeknya itu akan hilang. Tapi kalau pelayan, bisa jadi tambah capek saja. Jadi seandainya istri tidak wajib melayani suami, pasti naik mata, kamu itu Ali, mau apa anakku? Kenapa mau kasih pekerjaan aku? Maunya kamu mencari pelayan? Tidak. Nabi takrir dari Nabi SAW bahwa istri itu melayani suaminya. Istri melayani suaminya. Jadi jangan ikut-ikutan dengan barat sana, emansipasi lah apalah. Tapi ya saling memudahkanlah. Yassiru wala tu'assiru. Ini. Kemudian di antara faedah hadis ini juga bahwasanya Ramadan tidak menghalangi seorang itu untuk bekerja.
Banyak orang mengatakan Ramadan mau fokus beribadah, tidak perlu bekerja. Sibuk mengaji apa semua. Ya kalau memang ada kewajiban, ada terkadang pekerjaan tidak bisa ditinggalkan seperti pegawai apa semua. Ya kalau dia pedagang sukses ya dia tutup tokonya, tidak ada masalah, dia masih lancar, masih banyak tabungannya, masih ada. Terkadang ada orang ya, pekerjaannya ya kalau dia tidak kerja dia tidak makan. Jadi jangan sampai Ramadan menghalangi seseorang untuk mencari nafkah. Seperti sahabat ini, Ramadan tapi masih tetap kerja keras, dan itu tidak dianggap lalai dari beribadah. Artinya jangan sampai menganggap Ramadan bulan ibadah, fokus beribadah saja, padahal mencari nafkah juga termasuk ibadah. Bahkan Nabi dalam beberapa peperangan itu perangnya di bulan Ramadan. Di Fathu Makkah dan perang Uhud. Perang Uhud di bulan Ramadan. Fathu Makkah juga di bulan Ramadan. Perang lebih berat daripada hanya sebatas mencari nafkah. Ini beberapa faedah dari hadis ini. Insyaallah nanti kita lanjut pertemuan berikutnya, masih lanjutan dari tafsir ayat dari suratul Baqarah, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswadi minal fajr. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.